Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisnaini Safitri akan menjelaskan serta memaparkan tentang materi Sustainability Living di wilayah saya, yaitu sebagian wilayah Jakarta Timur. Karena saya mengambil dua lokasi, yaitu Lubang Buaya dan Rawamangun. Selamat menyaksikan. Permasalahan yang masih sering terjadi di wilayah saya yaitu adanya pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai. Bisa dilihat dampak dari pembakaran sampah ini pertama polusi udara. Tentunya ketika kita membakar sampah pasti ada polusi udara yang menyebabkan tersumbatnya pernafasan, gangguan pernafasan. Terus juga kita jadi nggak enak kalau misalnya jalan itu karena adanya kabut asap, jadi bau, terus jadi nggak fokus misalnya kita lewat naik motor. Terus yang kedua dari risiko kebakaran, tentunya dari pembakaran sampah ini percikan-percikan yang masih tersisa dalam sampah-sampah yang tertimbun itu bisa menyambar ke barang yang mudah terbakar di sekitar wilayah itu, jadi itu bisa memungkinkan terjadinya kebakaran. Lalu ada konflik sosial, ini ketika ada seseorang yang membakar sampah, tentunya tetangganya ataupun orang yang lewat pasti merasa terganggu. Ini juga bisa menimbulkan konflik sosial. Permasalahan kedua yang masih sering terjadi yaitu penyumbatan selokan akibat penumpukan sampah. Ini juga terjadi karena kebiasaan dari masyarakat yang membuang sampah ke selokan bukan ke tempat sampah. Gimana sih cara mengatasinya atau solusinya? Ini bisa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat ya, naruh tempat-tempat sampah yang sesuai dengan jenis-jenis sampahnya itu di sekitaran selokan. Jadi ke masyarakat bisa merasakan wah ternyata kita harus buang sampah ke sini, ke tempat sampah bukan ke selokan. Terus yang kedua ada pengelolaan sampah yang baik. Ini juga harus timbul dari kesadaran masyarakatnya. Jadi kayak misalnya kita membawa tote bag ketika kita belanja, bukan kita membeli plastik atau kayak memperbanyak sampah plastik. Jadi kita harus meminimkan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan solusi yang terakhir itu bisa dengan tindakan korektif. Ini juga dari kesadaran masyarakat sebenarnya yang bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama memperhatikan wilayahnya yang butuh diperhatikan, kayak untuk kerja bakti gotong royong membersihkan selokan atau bahkan tumpukan sampah yang ada di sekitar rumahnya. Selanjutnya ada galian air. Galian air ini sebenarnya punya dua sisi, punya dua sudut pandangan. Jadi ada pandangan negatif, ada pandangan positifnya. Cuma karena proses penggalian ini lumayan lama, jadi mungkin masyarakat merasakan dulu dampak negatif daripada dampak positifnya. Bisa dilihat dampak negatifnya itu kerusakan infrastruktur. Jadi jalan yang biasanya kita lewatin itu jadi rusak, nggak seperti semula, seperti yang sebelum dibongkar gitu, karena biasanya perbaikannya itu nggak tepat, jadi masih ada jalan yang rusak, masih ada belum jalan yang bagus gitu. Terus keterbatasan akses jalan, ini juga karena adanya jalan yang cukup besar di jalanan, jadi jalanan yang tadinya segini terus bisa jadi segini karena galian ini jadi kayak lebih sempit, terus bisa menimbulkan kemacetan dan gangguan kesehatan. Ini karena penumpukan dari tanah-tanah yang dikarungin itu juga bisa menyebabkan nyamuk berkembang biak dan mungkin nantinya akan menyebabkan penyakit. Sebenarnya tujuan dari galian air ini itu berdampak positif kan, untuk modernisasi infrastruktur, misalnya merubah Jakarta dan maksudnya kayak lebih modern gitu, terus memperluas jaringan air bersih. Tapi tantangannya ini yaitu terjadinya kemacetan, terus gangguan debu gitu. Sebelum lanjut menjelaskan analisis Karma, aku mau masuk dulu ke tentang analisis sustainability. Jadi dari tiga permasalahan itu sebenarnya itu merupakan sanksi tidak keberlanjutan. Nah, solusi untuk keberlanjutan itu kita bisa daur ulang kompos, terus pengelolaan sumber air yang berbasis masyarakat. Kenapa ketiga permasalahan itu menunjukkan praktik yang tidak berkelanjutan? Itu karena membakar sampah itu masih dianggap sebagai solusi efisien untuk mengelola sampah. Terus sampah disalurkan juga masyarakat biasa aja gitu, kayak kebiasaan. Nah, menggali air juga biasa dilakukan tanpa pencernaan jangka panjang. Jadi kayak banyak banget galian tuh kayak bukan satu wilayah tapi kayak berbagai-bagai wilayah tuh sama melakukan hal yang sama. Terus literasi ekologi ini rendah itu karena masyarakat itu masih menganggap membakar sampah biar dianggap lebih praktis, terus membuang sampah itu mereka mengira nggak bakal kenapa-napa. Terus menggali air itu juga sebagai bentuk perbaikan tapi malah lebih berdampak negatif. Nah, dari pendidikan sepanjang hayat ini kita jadi belajar kalau misalnya sekolah itu nggak harus, kalau misalnya belajar itu nggak harus di sekolah, jadi kita bisa juga belajar tentang lingkungan, uh, kayak pelatihan tentang pengelolaan sampah, terus pembelajaran tentang daur ulang.
kita bisa juga ambil cara-cara yang lebih baik, itu kayak adanya program pengelolaan sampah. Ini sebenarnya harus dilakukan dan didirikan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang punya wewenang. Terus juga kita sebenarnya masyarakat bisa menghemat air, jadi menggunakan air yang dikeluarkan aja, nggak usah kayak pembuang air, jadi nanti mungkin dari penggalian air ini bisa dikurangi. Terus tentunya kita harus mengurangi penggunaan plastik. Peran lifelong learning ini bisa menggantikan pendidikan formal. Nah, baru kita bisa analisis karena ini. Pertama ini ada emosi positif. Jadi kalau misalnya kita nerapin tadi itu praktik-praktiknya, mungkin masyarakat bisa memiliki kepuasan atau rasa bangga karena mereka berhasil mewujudkan kesadaran dan kepeduliannya. Terus keterlibatannya tadi dari adanya keterlibatan masyarakat yang ikut turun langsung memperbaiki wilayahnya. Terus ada hubungan, ini ada hubungan pemerintah masyarakat di dalam lembaga-lembaga. Terus kebermaknaan ini tentunya memiliki tujuan yang jelas biar wilayah mereka itu asri. Terus pencapaiannya yaitu dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Ide atau gagasan yang harus ditekuni untuk saya dan kalian semua dan teman-teman itu tentunya kita harus gotong royong. Ini bisa dilakukan di hari libur. Bahkan selain kita bisa membersihkan wilayah kita, terus kita bisa mempererat tali silaturahmi antar warga. Terus mengadakan workshop yang relevan dan menyenangkan, jadi nggak boring dan masyarakat mau ikut berpartisipasi. Terus promosi tentang penggunaan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace, demi mewujudkan aksi perbaikan yang berkelanjutan di komunitas. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal kecil yang dilakukan bisa mewujudkan perubahan besar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.